Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, kembali lagi bersama yukti.id. Oke, untuk kali ini kita akan membuat tutorial lanjutan dari video yang kemarin, yaitu cara mengoperasikan atau menggunakan sistem gudang yang barusan selesai kita buat. Untuk teman-teman yang langsung lihat video ini, saya sarankan untuk melihat video sebelumnya ataupun part 1 ya. Sudah saya sematkan di atas, nanti bisa dicek videonya karena berhubungan sekali dengan video yang kedua ini. Oke, langsung saja. Karena kemarin kita sudah membuat video terkait bagaimana cara mengisi master data dari satuan hingga produk. Nah, kali ini kita akan mempraktekkan ataupun bagaimana cara transaksi di sistem ini, melihat stok, membuat ataupun melihat laporan, dan menambah user baru. Untuk itu silahkan disimak sampai habis dan jangan di skip, karena kalau di skip ya nanti nggak bisa melihat secara runtut videonya. Oke, sebelumnya kemarin terakhir kita sudah masukkan beberapa produk ya, yang mana kalau kita lihat di produk sini kemarin harga jual dan harga beli kita masih nol kan, ataupun tidak ada harga sama sekali. Ibaratnya kita memang dari bos suruh input dulu produknya tanpa ada harga. Karena apa? Harga memang dirahasiakan oleh bos ataupun perusahaan itu sendiri, karena ya memang rahasia perusahaan gitu ya. Tapi untuk di video kali ini semua produk yang kemarin 0 rupiah sudah saya ganti menjadi ada harga beli dan harga jualnya. Ibaratnya istilahnya si master sudah memasukkan ataupun si bos sudah memasukkan harga beli dan harga jualnya, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di riwayat harga itu ada perubahan, seperti paku ini ya, yang harga belinya awalnya 0 rupiah menjadi 400.000, dan harga jual dasarnya yang awalnya 0 juga jadi 500.000, seperti itu. Oke, jadi yang bisa ngedit siapa? Hanya master. Oke ya. Selanjutnya coba kita cek dulu di dashboard ya. Di dashboard, nah seperti ini. Kemarin kita sudah menambahkan 5 produk, 4 pelanggan sudah kita masukkan, 5 pemasok sudah ada, dan ada 4 sales. Dan di piutang kosong semua ya Mas ya. Tren penjualan juga kosong. Nah, di alarm stok ini ada alarm stok yang mana menunjukkan stok sudah kritis ya. Bahkan stoknya 0, kalau volume 0, semua 0. Nah, memang 0 karena apa? Belum ada pembelian ataupun supplier yang memberikan barang ke gudang gitu ya istilahnya ya, seperti itu. Oke, jadi untuk mengisi ataupun menambah stok itu tidak langsung di produk ya. Produk ini hanya merekap stoknya saja, jadi ini nanti otomatis seperti itu. Oke, seperti video yang sebelumnya ya, sudah saya jelaskan ya. Langsung saja di sini kita akan coba menambah pembelian. Nah, di sini ya pembelian. Jadi di menu pembelian ini kita bisa menambahkan ataupun barang yang datang dari supplier itu kita masukkan dulu di sini. Tujuannya agar semua stok bisa menambah sesuai dengan invoice yang kita terima dari supplier. Jadi datanya biar valid semuanya gitu ya. Stoknya valid, terus keuangannya juga valid, seperti itu. Tapi sebelum di pembelian yang master, kalau kita bicara master, maka ada kasir. Nah, apakah kasir bisa? Seperti yang saya tunjukkan kemarin, kasir bisa mengakses pembelian tapi dengan beberapa menu yang disembunyikan ataupun beberapa item yang disembunyikan. Untuk itu lebih baik kita membuat kasir terlebih dahulu untuk bisa membedakan mana dashboardnya kasir, mana dashboardnya master, itu ya. Oke, sebelum ke pembelian kita lanjut. Oke, di menu sidebar scroll ke bawah, kita ke manajemen user dulu.
Nah, kita buat user baru, tambah user. Nah, di sini nama lengkap, username, password, konfirmasi passwordnya, dan rule-nya. Oke ya. Kalau nama lengkap tulis sajalah nama saya, misalkan Lukman Hakim. Oke. Untuk username ini nanti nama yang akan kita gunakan ketika login sistemnya ya. Gitu. Jadi saya buat namanya Lukman saja, tetap Lukman. Nah, ini ya harus dibaca minimal 4 karakter tanpa spasi, nggak boleh ada spasi. Misalkan mau panjang ya Lukman Hakim seperti ini ya, atau dikasih strip seperti ini. Oke, saya buat Lukman saja. Untuk passwordnya juga minimal 6 karakter. Kalau 4 ya nggak bisa, akan ketolak otomatis oleh sistem gitu ya. Langsung saja saya samakan aja, username-nya Lukman, passwordnya Lukman, dan konfirmasi password kita lihat dulu ya. Oke, benar Lukman, kita ketik lagi untuk konfirmasi password. Nah, di sini role-nya adalah admin kasir. Apakah bisa master? Juga bisa. Nah, admin kasir ini kita simpan dulu. Oke. Sorry. Kita kembali dulu, kita close. Nah, di sini sudah ada admin kasir yaitu Lukman Hakim yang barusan kita buat. Lah, apa saja aksesnya si admin kasir ini? Nanti yang jelas tidak bisa menambah master data ya, kecuali pelanggan saja, yang lain tidak bisa. Itu haknya master. Untuk transaksi nanti semua bisa, kecuali di hutang piutang juga nanti ada yang kita kecualikan. Nah, untuk yang lain kita buka di browser yang lain aja ya. Nah, ini kita buka browser tamu. Nah, ini misalkan ada komputer lain ataupun laptop lain, kita bisa buka ya, asalkan satu jaringan ataupun satu wifi gitu ya. Nah, ini kita anggap komputer lain gitu ya. Nah, caranya bukanya kita ke dashboardnya master. Nah, ini kita salin linknya. Nah, ini bisa kita bagikan ke WA ataupun ke komputer yang lain, ataupun kita buka di browser yang lain gitu ya. Misalkan nggak bisa di copy, nah kita blok semuanya, terus kita Ctrl C ataupun copy, kita ke browser yang lain atau ke komputer yang lain, kita pastekan di browsernya, enter. Oke, maka akan muncul halaman login seperti ini. Nah, tinggal kita masukkan username dan password, tapi harus satu jaringan gitu ya, satu wifi seperti itu. Oke, kita coba ketikkan username-nya tadi Lukman gitu ya, tanpa spasi, sorry, tab Lukman. Oke, masuk. Nah, ini adalah tampilan admin kasir seperti itu ya. Tetap sama, hanya beberapa menu yang memang tidak boleh diakses oleh kasir. Kalau kasir tetap bisa menambahkan data pelanggannya ya, misalkan ada pelanggan baru bisa ditambahkan oleh kasir. Nah, sekarang kita langsung fokus ke pembelian. Apa yang beda di pembelian? Jelas ada perbedaan ketika kita klik. Nah, di sini sudah terlihat perbedaannya. Mode kasir, harga disembunyikan. Kalau kita kembali ke master, ke pembelian, nah di sini tidak ada modenya ya. Jadi ini punyanya master, seperti itu, sudah beda. Oke, satu di situ. Kalau kita mau simple lewat dashboard, kita kembali dulu ke kasir ya, ke dashboard. Kalau mau menambahkan secara cepat, kita dari dashboard sini langsung klik barang masuk. Nah, ini akan masuk ke insert ataupun menambah barang yang baru datang dari supplier. Oke, kita contohkan dari kasir dulu. Nah, di sini intinya sama dengan yang master. Nomor invoice ini sudah dibuatkan sistem otomatis, yang mana ini nomor urutnya nomor 1 dan ini tanggalnya 21 bulan 4 2026 dari belakang yang hitungnya. Terus beli ini maksudnya adalah dari supplier ke kita, dan ini invoice gitu ya. Jadi nanti ketika hari ini ada misalkan 50 barang yang masuk ya dari supplier, maka ini akan otomatis mengurutkan dari 1 sampai 50 seperti itu ya, dan akan reset kembali ke satu lagi ketika sudah ganti harinya. Jadi kalau besok ada masuk lagi, akan diurutkan ataupun sistem akan menuliskan dari angka 1 gitu. Nah, tanggal terima ini mungkin bisa disesuaikan dengan tanggal terimanya di nota,
jatuh temponya juga, terus pemasoknya siapa, jika ada catatan tambahan ditambahkan aja. Dan di detail produk, nah ini produk apa yang diberikan ataupun produk apa yang masuk ke gudang dari supplier. Nah sekarang kita contohkan, misalkan dari PT ABC Supplier kita masukkan paku masuk 50 box misalkan ya. Terus kita tambah lagi produknya, jadi dari PT ABC itu masuk 2 produk ya, paku sama seng gelombang misalkan seperti itu. Yang seng gelombang datang 100 gitu ya. Nah khusus di kasir harus benar-benar diperhatikan, misalkan ya disesuaikan aja, misalkan tanggal yang datang itu tanggal 15 lah misalkan ya contoh. Nah jika di jatuh tempo ini 0, maka statusnya lunas ataupun sudah dibayar. Jika di jatuh tempo ini dituliskan 1 sampai 30 ataupun sampai berapapun ada angkanya, maka statusnya adalah hutang. Jadi maksudnya gini, misalkan dari bos menyuruh kasir ataupun dari master ataupun pemilik gudang nyuruh memasukkan, ada barang masuk nih, oke. Kita harus tanya dulu, barang masuk ini hutang atau lunas gitu, harus tanya dulu. Misalkan bosnya bilang hutang, ya sudah, tanya lagi jatuh temponya berapa hari, lihat di nota ataupun lihat di invoice-nya, fakturnya. Ya udah kita lihat, jika ada jatuh temponya kita tulis saja 30 seperti ini misalkan ya. Berarti ini tandanya adalah hutang seperti itu ya. Misalkan dari bosnya bilang lunas, ya sudah di sini dinolkan aja. Ada barang datang nih dari supplier A, misalkan ada dari supplier A dan datang istilahnya lunas, langsung ke lunas, ya udah tulis 0 aja. Oke, gitu ya, itu contohnya ya. Ini kita contohkan langsung lunas saja ya, lunas, jadi di sini 0, langsung simpan penerima. Oke, nah di sini langsung ada tampilan satu produk yang sudah masuk, yaitu berupa, nah kalau berupanya harus kita lihat di sini ya, berupa paku dan seng gelombang, catatan lunas dari PT ABC Supplier seperti itu ya. Tanggal masuknya tanggal 15. Nah itu kalau kita lihat di masternya juga akan sama, kita refresh dulu. Nah di sini ada sama kan. Nah di sini lebih detail karena master, jadi totalnya 26 juta, dibayar 26 juta. Nah kalau kita lihat di sini, nah sama. Nah ada detailnya juga, dibayar dan lunas, tagihannya sekian gitu ya. Ini karena untuk master. Kalau di sini di mana, di kasir, tidak muncul sedetail itu ya. Misalnya mau mencetak istilahnya mencetak buktinya. Nah kalau di kasir memang tidak kita sediakan, karena di kasir ya, namanya kasir cuma input aja ya. Jadi tetap master ataupun bos yang bisa cetak kwitansinya. Nah kita masuk ke pembelian tadi, terus kita lihat di sini kalau mau langsung cetak pembukti penerimaannya dari kita untuk rekapan di gudang kita sendiri, ya langsung di aksi klik cetak gitu aja. Nah ini buktinya, nanti kalau mau cetak tinggal sesuaikan printernya apa, nama printernya, terus semua jelas ya. Nah biasanya kalau kertasnya itu adalah kertas yang lapis 3, itu ukurannya A4 kalau nggak salah, A4 yang saya tahu itu A4, jadi tetap A4, tinggal cetak gitu aja seperti itu. Nah kalau kita lihat sendiri dari kwitansinya ini ataupun invoice-nya atau faktur pembeliannya ini logo kita, nama suppliernya, ini keterangan detailnya gitu ya. Terus ini keterangan barangnya dan jumlah tagihannya seperti itu ya. Faktur pembelian ini biasanya dibuat untuk rekapan kita perekapan di gudang itu sendiri ataupun di perusahaan itu sendiri ya, karena yang jelas kita ketika menerima barang dari supplier pastinya juga diberi nota dari suppliernya gitu kan ya. Nah tapi biar agar terekap di sistem juga dan keuangan serta stok biar sesuai dengan di gudang ya, maka kita harus melakukan hal ini juga.
Itu kebutuhan di sistem, karena kebutuhan di sistem. Oke, kita tutup. Kalau mau di istilahnya di download PDF juga bisa, tinggal lihat aksi, di aksi tetap, terus download PDF-nya seperti itu di pembelian. Oke, apakah bisa menambah pembelian dari master? Ya sangat bisa, itu ya. Kita coba dari master, pembelian kedua. Nah ini kan nomornya langsung kedua, misalkan di tanggal 16, tanggal berikutnya ya, dari Yukti dia masuk barang itu pintu sebanyak 10 unit ya, yang mana satunya meter ya ini, tapi 10 unit maksudnya. Nah misalkan di sini adalah hutang gitu ya, kalau kita pilih langsung simpan transaksi, ada keterangan transaksi hutang wajib mengisi jatuh tempo minimal 1 hari. Kalau memang hutang dia harus mengisikan jatuh tempo. Logikanya kalau ada kalau kita punya hutang ke supplier kan jelas harus ada jatuh temponya. Nah maka di sini harus wajib diisikan seperti itu ya, statusnya membayar hutang. Kalau metode pembayaran ini cuma metode untuk keterangan di kwitansi aja ya. Nah misalkan ini hutang ataupun DP. Kalau DP misalkan dari 500 kita bayar 300, ya sudah kita tulis 300 dulu, berarti ini yang sudah kita bayarkan. Apakah langsung bisa disimpan? Sama, kita harus tetap memasukkan jatuh tempo karena ada sisa ataupun kekurangan yang harus dibayarkan gitu kan ya. Oke, kita ginikan aja ya, misalkan DP ataupun kosong aja lah, jangan DP. Nah di sini kita kasih 30 hari itu misalkan catatannya apa, kasih catatannya hutang ke PT Yukti misalkan ya, simpan transaksi. Oke, nah di sini cetak sudah ada, PDF-nya pun sudah ada. Nah detailnya akan berbeda dengan detail ketika lunas tadi. Kalau lunas di sini langsung lunas, tapi kalau ada hutang maka info pembayarannya statusnya di sini ada tombol bayar hutang. Saat mau bayar hutang bisa langsung klik tombol ini, atau nanti bisa di hutang piutang, nanti akan saya jelaskan lagi. Tapi kita fokus di sini dulu di pembelian, di detail pembelian. Kalau kita mau lihat lagi ataupun misalkan sudah keluar, nah tinggal klik aja di pembelian. Nah lihat mana yang mau dibayar hutangnya. Kalau lewat pembelian ya, pembayarannya itu lihat misalkan ini ya, tadi kan ini kita klik aksinya, nah baru kita klik bayar hutangnya. Nah seperti ini, misalkan dari tadi kan terbayar belum terbayar sama sekali ya, hutangnya murni 500.000. Nah misalkan dari pembayaran pertama itu kita cuma bayarnya misalkan nyicil dulu ya 300.000 ya, sudah di sini di jumlah bayar ini, sorry saya kembalikan, ini asli ataupun ini yang saya masukkan di sini nilai dari sisa hutangnya semua. Jadi kalau mau dibayar 300.000 misalkan nyicil ya, maka di sini ganti dulu 300.000. Nah baru di sini ditambah keterangan apa, misalnya cicilan pertama, baru proses pembayaran seperti itu ya, maka akan terekap pembayarannya. Nanti saya contohkan di hutang piutang ini aja. Oke, ini kembali dulu ya, ini cara bayar hutang kalau melalui pembelian. Oke, itu yang pembelian. Oke, sekarang dari pembelian kita menuju ke penjualan, kembali lagi ke kasir ya. Nah kalau di kasir sini kita refresh, nah ada lagi yang input siapa, adminnya sendiri, dan statusnya hutang. Kalau kita lihat aksinya, nah ini PT ke hutang Yukti, hutang apa ini, pintu produknya ya, cuma segini kalau di kasir. Oke, kita lanjut ke penjualan sekarang. Karena sudah ada barang yang masuk, berarti logikanya kita bisa menjual barang. Nah seperti itu ya, makanya ini sangat penting pembelian ini diinputkan sesuai dengan produk yang sudah kita inputkan juga gitu ya. Jadi kalau tidak ada
barang yang kita inputkan di pembelian, ya kita logikanya kita tidak bisa jual kan gitu kan, logikanya, logika sederhananya. Nah sekarang kita menuju ke penjualan ya, ke menu berikutnya yaitu transaksi, yaitu terkait penjualan. Oke, di sini kosong karena masih belum ada penjualan. Nah kita akan contohkan tambah penjualan gini. Nah sama di invoice ini juga sama, cuma pembedanya adalah dijual. Kalau pembelian tadi beli, kalau penjualan itu adalah jual. Jadi kita menjual barang di gudang ke toko-toko yang berlangganan ke gudang kita, seperti itu ya. Ini juga sama konsepnya seperti tadi. Oke, untuk tanggalnya bisa disesuaikan ya, tanggal sekarang ataupun tanggal sebelumnya bisa disesuaikan ya. Ini kalau tanggal. Jatuh tempo juga sama. Nah pelanggannya ini didapat dari kita menginputkan pelanggan di video sebelumnya juga gitu ya. Jadi harapannya bisa sebelum nonton video ini bisa melihat video sebelumnya. Oke, saya lanjut. Pelanggannya misalkan Barokah ya, toko Barokah. Nah secara otomatis sales juga akan mengikuti tokonya gitu ya, karena logikanya lagi satu toko satu sales, ataupun satu sales bisa memiliki ataupun bisa berjualan ke beberapa toko, seperti itu ya normalnya. Oke, kalau sudah salesnya ini otomatis ya, kalau sudah pilih siapa yang pelanggannya ataupun yang akan beli toko Barokah. Nah di sini kita pilih produknya apa yang mau dibeli. Nah kita kan sudah punya paku sama pintu sama seng gelombang ya. Misalkan toko Barokah ini butuh paku, stoknya 50. Nah dia pesennya 10. Oke, maka di sini dihitung langsung otomatis dengan harga jual yang sudah kita inputkan lagi di produk. Nah gitu ya, ini otomatis juga. Terus subtotalnya akan terhitung 5 juta karena 500 dikali 10, seperti itu. Nah ini metodenya sama dengan yang tadi, cuma tertulis di nota gitu ya, cash misalkan. Nah total bayar sama konsepnya dengan pembelian tadi. Jika di sini 0, maka jatuh tempo harus diisi minimal 1 hari. Jika di sini pembayarannya lebih kecil dari totalnya, misalkan totalnya kan 5 juta, cuma dibayar 2 juta, maka tetap jatuh tempo harus diisi karena termasuk hutang gitu ya, piutang ke toko yang berlangganan ke gudang kita. Catatan opsional, bisa nambahkan, bisa dikosongi aja. Nah di sini ada 2 tombol ya, ada 3. Kalau ini batal gitu ya, tahu semua. Nah di sini yang saya jelaskan ada 2 tombol, simpan resmi dan simpan draft. Jika disimpan draft, maka stok tidak akan terkurangi sama sekali gitu ya. Ada kesempatan untuk mengedit produk yang akan dijual, seperti itu. Jika resmi, maka stok akan dikurangi dan traffic keuangan akan berubah, serta produk tidak bisa diedit lagi, ataupun penjualannya tidak akan bisa diedit lagi. Maka ketika mengisikan penjualan juga harus berhati-hati dan benar-benar cermat agar sistem ini tidak sampai istilahnya rancu ya dalam hitungan stok maupun keuangannya, seperti itu. Yang pertama kita contohkan draft aja ya. Nah kalau kita simpan draft, nah kalau kita lihat ya, kita tadi belinya draft ya kan 10 box dari paku draft. Lakukan konfirmasi terlebih dahulu untuk mengklik sistem pembayaran. Oke, karena ini draft, jadi kalau kita lihat di stoknya, kalau di sini kan nggak bisa kita lihat stok ya kalau di kasir ya, yang bisa hanya di master ya. Nah coba kita cek stoknya. Nah masih tetap paku. Nah paku tetap 50, tidak berkurang sama sekali karena sistemnya adalah draft. Oke, kalau kita tambahkan penjualan lagi, misalkan kepada toko Bangunan Jaya, kita contohkan ya,
Yang ini langsung lunas gitu aja ya. Beli pintu lah 10 seperti itu. Oh kebanyakan, beli 5 gitu aja, stoknya cuma ada 10 ya. Terus totalnya 350.000, uangnya 400 lah misalkan ya. Maka kita harus membandingkan 50.000. Yang 50 ini nanti nggak kecatat, yang kecatat hanya 350.000 gitu ya. Nah kalau seperti ini, di sini tidak perlu kita tuliskan jatuh temponya, langsung simpan resmi. Nah otomatis pintu lunas ya. Nah kita bisa cetak surat jalan di kasir pun bisa ya. Nah kalau surat jalan itu tidak ada keterangan harga gitu ya. Surat jalan atau packing slip, nomor dokumen, nomor fakturnya atau nomor invoice nya, tanggalnya, admin kasir. Nah siapa yang tertulis ini, nama kasirnya ya, nama kasirnya, dan salesnya siapa tertulis semua. Diterima oleh, dikirim oleh, disetujui oleh. Nah itu ya, tinggal tanda tangan. Barang yang sudah diterima tidak bisa dikembalikan tanpa perjanjian gitu ya. Ini kita tutup, ini kwitansinya. Oke, kalau mau di download PDF juga bisa. Kalau ingin kwitansinya, tadi kan surat jalan. Nah kalau kwitansinya seperti ini. Jadi perbedaannya hanya ada di harga satuan dan jumlah gitu ya. Nah ini perbedaannya. Oke, ini kwitansinya sudah ada. Nah sekarang kalau kita coba yang dari kasir ya, kita edit yang yang draft. Misalnya sudah resmi nih mau beli beneran, ya harus kita perhatikan lagi ya. 5 juta udah resmi, mau diambil barangnya atau mau dikirim barangnya gitu ya. Ya udah, dia DP atau enggak harus kita tentukan lagi di sini. Misalkan dia hutang ya, maka simpan konfirmasi. Nah peringatan transaksi hutang wajib mengisi jatuh tempo minimal 1 hari. Nah kita belum mengisikan di sini karena dia hutang, kita kasih waktu jatuh tempo 30 hari misalkan. Terus konfirmasi, ini ada keterangan. Oke, keterangannya misalkan diambil hari ini memang ya, tanggal 21, ya udah simpan konfirmasi. Nah secara otomatis surat jalan keluar, kwitansi juga keluar seperti itu ya. Nah sama dengan pembelian tadi, ada tombol bayar hutangnya juga gitu ya. Di sini informasi pembayaran, total transaksi 5 juta, yang dibayar 0 karena hutang, kekurangan atau sisa hutang 5 juta gitu ya. Dan di sini ada detail produknya yang dibeli ya oleh PT ataupun toko Barokah ini, 10 paku 10 box. Nah, gitu ya. Oke, kalau kita lihat lagi di penjualan, kita klik, nah masukkan ini, sorry yang bawah ya. Nah ini ketika kita mau mau membayar hutang melalui penjualan ini juga bisa, sama seperti pembelian tadi. Kita targetkan mana, misalkan hutang ini misalkan dari PT toko Barokah, ya udah kita klik aksinya. Nah di sini baru kita lakukan bayar hutang, klik. Nah kita contohkan, kita bayar sebesar 2 juta gitu ya. Cicilan pertama tunai ya, kita simpan, klik. Nah maka di sini akan keluar bukti pembayaran cicilannya ya. Kalau kita lihat, nah ini kwitansi untuk cicilan ya, khusus cicilan itu. Tapi kalau yang kwitansi yang di atas ini adalah kwitansi awal pembelian, jadi tidak akan teredit kwitansi yang pertama seperti itu. Jadi ini untuk bukti pembayarannya. Kalau detailnya seperti ini, total transaksi ataupun yang wajib dibayarkan 5 juta oleh pelanggan. Terus pelanggannya udah bayar 2 juta tertanggal berapa, nah ini itu ya. Ini
2 juta cicilan pertama, tadi sisa hutangnya tinggal 3 juta. Itu kalau bayar hutang lewat di penjualannya lewat menu detail seperti itu. Jadi kalau di kasir akses untuk menghapus juga kita hilangkan ya. Yang bisa menghapus hanya di master ataupun bos gitu ya, nggak ada hapusnya. Karena ya kalau dihapus nanti akan merubah stok semuanya. Maka benar-benar harus diperhatikan ketika input datanya gitu ya, ataupun input penjualan, input pembelian itu benar-benar harus diteliti. Jangan tiba-tiba menginput tanpa ada konfirmasi dari bos ataupun dari rekan yang lain gitu ya. Dia harus benar-benar diteliti gitu. Misalkan ini datanya udah banyak, kita mau cari toko barokah, sudah kita ketikkan di sini aja. Ini nomor invoice ya, sorry ya. Jadi nomor invoice-nya sesuaikan aja 002 002. Nah, maka akan keluar 002 ini. Dan bisa kita download Excel-nya juga dari apa yang kita search gitu ya. Kalau kita kembalikan seperti ini, nah kita download, maka yang keluar semua di layar ini akan ke ekspor Excel-nya. Tuh. Kita pindah ke master dulu ya untuk melihat lagi. Nah, ini untuk yang penjualan, oke. Jadi saya contohkan lagi satu untuk yang penjualan ya. Misalkan di sini pelanggannya Toko Makmur, salesnya Anton, beli seng gelombang gitu ya, belinya 10 buah. Nah di sini kan 700. Nah kita ini sama ya, ini cuma nanti akan keluar di notanya. Nah di sini kita misalkan yang Toko Makmur ini contohnya kita buat DP gitu ya, bayarnya 500 kurang 200 kan ya. Oke, nitip uang 500. Nah di sini kalau kita langsung resmi dia nggak bisa ya, karena harus nulis jatuh temponya dulu seperti itu. Nah tinggal kita tuliskan jatuh temponya misalnya 10 hari aja karena kurang 200. Keterangannya misalkan dari gudang A misalkan gitu ya. Oke, simpan resmi. Oke, nah seperti ini tampilannya sama. Nah di sini ada pembayaran awal, bisa kita cetak kwitansinya. Ini untuk bukti pembayaran ya. Kalau kita lihat kwitansi bukti pembayaran ya. Tapi kalau kita lihat dari sini di surat jalan ataupun cetak kwitansi itu tetap dia memiliki, nah seperti ini ya, beda. Jadi ini yang mungkin nanti bisa dikasihkan ke tokonya. Kalau yang tadi itu buat arsip ataupun untuk bukti bahwasanya sudah melakukan pembayaran. Nah ini ya informasinya, total transaksinya ataupun tanggungannya itu 700.000, sudah dibayar 500 kurang 200 seperti itu. Nah bisa langsung dibayar melalui tombol bayar di detailnya sini. Oke, jadi itu untuk yang penjualan. Kalau kita klik di penjualan sini ya, nah oke, Anton ini tadi barusan. Nah seperti ini, resmi dia punya hutang seperti itu. Nah untuk selanjutnya kalau kita ingin bayar hutang kan ada dua jalan ya. Kita langsung klik di menu penjualan, terus kita klik aksinya di detail sini, baru bayar hutang. Nah seperti ini kan ya, bisa juga langsung kita ke hutang piutang, menu hutang piutang kita klik. Nah di sini kalau rule-nya master, ini kan kita contohkan master gitu ya, dia bisa melihat kedua tanggungan. Yang pertama tanggungan ataupun tagihan pelanggan atau piutang dari gudang ke toko, dan ada yang hutang kewajiban ke supplier dari gudang ke supplier. Nah ini karena aksesnya adalah master. Kalau kita lihat di akses untuk admin kasir di hutang piutang sini, nah maka yang keluar hanya tagihan ke pelanggan dan kita bisa membayar juga
untuk si admin kasir ya. Oke, kita akan contohkan pembayaran hutang. Misalkan kita coba nyicil yang toko barokah ini ya. Untuk acuan kita buka juga di sini punyanya master ya. Kita lihat, nah ini toko barokah memiliki tagihan 3 juta gitu ya, belum dibayarkan sama sekali. Nah kita coba bayar dari kasir gitu ya. Kita coba bayar melalui menu hutang piutang, klik bayar. Nah ternyata sudah dibayar sebesar 2 juta, hutang tinggal 3 juta. Nah kita bisa lihat cicilan bayarannya di mana. Itu kalau mau lihat dulu ya, kita lihat dulu di penjualan, di detailnya ini ya, toko barokah. Nah di sini ternyata pada tanggal 21, ini nanti tanggalnya ya, sudah dibayar sebesar 2 juta cicilan pertama. Nah ini bukti bayarnya ya. Nah kita bisa membayarkan lagi, berarti kan cicilan kedua ya. Kita contohkan misalkan 1 juta. Cicilan kedua misalkan seperti itu, tanggalnya sama, ini pokoknya disesuaikan aja ya, tanggal disesuaikan, bayarnya pakai apa disesuaikan gitu ya. Kita simpan. Nah oke, di sini akan keluar bukti kedua. Nah ini ya, jadi kalau kita lihat di informasi pembayaran, total yang harus dibayarkan 5 juta. Nah sudah dibayar sebanyak 3 juta. Yang pertama, detailnya di sini ya, di bawah. Yang pertama dibayar 2 juta, yang kedua cicilan kedua dibayar 1 juta, maka kekurangannya 2 juta seperti itu. Nah kalau di sini bisa kita cetak apa namanya, bisa kita cetak kwitansinya juga. Sorry ada iklan, kita skip dulu. Oke kita lanjut. Oke, hutang piutang sudah. Nah sekarang kita coba untuk bayar hutang ataupun dari gudang ke supplier gitu ya. Kalau dari gudang ke supplier itu yang bisa melakukan transaksi pembayaran hutang piutang itu hanya master seperti itu ya. Nah misalkan master lupa, nantinya di dashboard sini kalau sudah jatuh tempo akan keluar notifikasi bahwasanya ada hutang ke supplier yang harus dibayar. Nah jadi si kasir bisa memberitahukan kepada master ataupun kepada bosnya bahwasanya ada hutang gitu ya. Tapi nggak akan keluar nominal, nggak akan keluar nama tokonya, cuma notifikasi aja. Jadi untuk pengingat juga pada master ataupun bos. Nah sekarang kita coba bayar hutang dari gudang ke supplier. Nah itu harus masuk rule-nya master ya, ini kasir ya. Kita masuk ke rule-nya master. Nah di sini kita refresh dulu, ini kan masih tetap tadi ya. Kita refresh, nah maka berubah. Nah sekarang kita bayarkan hutang ke suppliernya. Kita klik bayar. Nah di sini ada hutang sebesar 500.000. Nah di sini kita bayarkan langsung lunas saja ya, langsung misalnya keterangannya lunas. Kalau keterangan ini terserah, boleh diisi boleh tidak gitu ya, proses pembayaran. Oke, nah kalau lunas seperti ini di pembayar di apa namanya, hutang ke supplier. Nah juga ada buktinya. Dan kalau kwitansi awal tetap statusnya adalah hutang, karena kalau invoice pertama kali keluar ya sesuai dengan perlakuannya. Jika di situ hutang ya hutang, jika di situ lunas ya lunas, jika di situ DP ya DP, seperti itu ya. Jadi kalau mau lihat kwitansi ataupun mau lihat buktinya, nah ada di sini riwayat pembayaran cicilan. Nah ini sama juga ada di, kalau mau lihat ini ada di, klik aja di menu pembelian, terus klik detail. Tadi kan Yukti ya, klik detail sesuai dengan pemasoknya siapa. Nah klik detail. Nah maka di sini riwayat pembayaran cicilan ataupun lunasan ada di bawah sendiri seperti itu. Jadi itu terkait hutang piutang. Nah jadi hutang piutang ini kalau rule-nya master itu akan terlihat hutang kepada supplier dan piutang dari pelanggan ke
gudang kita ataupun ke perusahaan kita seperti itu ya, dan bisa membayarkan juga gitu. Nah kalau rule-nya adalah kasir, hutang piutang ini hanya keluar piutang ataupun tagihan ke pelanggan dari gudang ataupun dari perusahaan ke pelanggan kita seperti itu, dan bisa langsung membayarkan. Oke, itu untuk yang hutang piutang. Sekarang kita cek dulu di dashboard ya. Nah dashboardnya seperti ini, ada uang masuk penjualan Anda hari ini sekitar 6.050.000, 3 transaksi berhasil. Nah seperti itu ya, ini cuma keterangan aja. Kalau kita lihat di dashboard admin ataupun dashboard master ya maksud saya, nah ini lebih detail, ada omset harian, laba kotornya sekian. Nah ini valuasi stok HPP nya, jadi sudah saya terangkan juga. Nah itu sudah ada rekapannya seperti itu ya. Oke, itu untuk penjelasan hutang piutang. Sekarang kita ke menu berikutnya, yaitu menu retur. Oke, kita klik dulu menu returnya. Nah di sini ada dua, retur pembelian dan retur penjualan seperti itu. Jadi kita akan coba melakukan retur. Ya, di sini yang agak kemarin saya buatnya agak lama itu ya di sini, karena berhubungan dengan stok dan dengan keuangannya seperti itu ya. Kalau barang retur ini kita coba ke rule-nya kasir dulu ya, di retur pembelian. Oke, pada retur pembelian ini kan masih kosong. Nah retur pembelian ini adalah ketika dari pabrik datang ke gudang kita, misalkan ada kerusakan, nah kita minta minta diretur karena rusak, nah itu bisa, atau minta karena salah barang, nah itu juga bisa. Pilihannya hanya dua di sini. Kalau kita klik, nah pilihannya dua, rusak dan jual lagi. Maksudnya kalau jual lagi yang di retur belian ini ya kita kembalikan mungkin salah ukuran gitu ya. Nah ini bisa alasannya kita sebutkan di sini. Oke, kita contohkan dulu yang retur belian. Nah misalkan nih kita lihat produknya dulu. Kita lihat produknya, oh nggak bisa lihat di sini ya. Kita ke master dulu, kita lihat produknya seng gelombang dari PT ABC Supplier. Kan sudah kita lakukan penjualan sekitar 10 item ya. Jadi stoknya yang awalnya awalnya 100 tadi, sekarang tinggal 90. Nah ternyata di 100 tadi dan sudah terjual 10, ternyata misalkan ada 10 seng gelombang yang tidak sesuai ataupun rusak gitu aja ya. Kita contohkan rusak. Oke, di sini kasir bisa menginputkan retur belian sesuai dengan instruksi master ataupun bosnya ataupun atasannya. Kita klik ke retur belian, kita klik tombol tambah retur. Nah di sini, nah ini juga sama, ini sudah otomatis. Nah di sini tinggal kita sesuaikan lagi, misalkan hari ini aja nggak masalah, hari ini. Terus nah cari nomor invoice nya. Nah mungkin kalau banyak nanti ini keluar banyak, nah itu kita tuliskan nomor invoice beliannya. Nah kan sudah kita cetakkan tadi, tinggal lihat lagi nomor invoice-nya berapa. Ketikkan misalkan kalau ini ibaratnya invoice-nya banyak ya, kita tulis saja dari PT Yukti. Nah kan keluar kan. Nah udah, yang ini dari PT Yukti, terus alasannya adalah rusak gitu ya, rusak barang rusak. Nah di sini karena rusak, tinggal kita mau tukar barang baru atau potong hutang. Jadi kalau misal kita punya hutang di PT Yukti ini, maka bisa kita potongkan hutang gitu ya. Kalau tukar baru berarti nanti sistemnya adalah di sini, kita pilih dulu ya, kita pilih, oh tadi bukan PT Yukti ya, sorry PT Supplier, sorry, atap ini ya, kita copy aja masuk ke sini. Nah ini sorry, terus produknya adalah seng gelombang. Nah rusak kan ya. Nah kan tinggal di gudang kita 90, kita retur
10 karena rusak tadi. Nah, ini tukar barang baru. Nah, di sistem sini ataupun di sistem gudang yang saya buat ini, ketika kita tukar barang baru gitu ya, nanti harus benar-benar diperhatikan. Kalau memang rusak, di sini kondisinya harus dipilih rusak atau cacat gitu ya. Jangan sampai bagus bisa jual lagi, karena ini mempengaruhi ke stok seperti itu ya. Jadi rusak atau cacat. Oke. Misalkan ada lagi ya tinggal tambah gitu aja ya di sini. Nah, kalau mau dihilangkan dihapus saja. Oke. Nah, catatan nominal rupiah tidak ditampilkan. Sistem otomatis menghitung berdasarkan harga beli di database. Jadi ini sudah terhubung dengan database yang jelas ya. Nah, ketika si kasir memasukkan seperti ini sesuai dengan instruksi yang diberikan, maka nanti kalau kita lihat di sini, ini belum kita save ya. Nanti di sini akan berkurang sejumlah yang kita tuliskan ini. Retur 10 berarti dikurangi 10 jadi 80 dengan kondisi rusak seperti itu ya. Pada PT ABC supplier ini ya, kondisi rusak. Dan satu lagi nantinya di pelanggan di sini pemasok. Nah, ini kan ada saldo. Nah, ini nanti akan otomatis tertambah saldonya di sini. Fungsinya apa? Jika rusak itu tadi, kembali ke sini ya, tukar barang baru, maka secara otomatis kita punya uang di suppliernya sejumlah 10 item ini. Nah, kalau kita lihat harganya produk tadi 60.000, kalau 10 berarti kita punya uang di pemasok itu 600.000 nantinya di sini. Nah, ini yang harus kita keluarkan lagi, dalam artian kan tukar baru. Kalau dari supplier sudah ngirimkan barangnya, nah kita tinggal ke pembelian, terus kita tambah pembelian, sesuaikan dengan pemasoknya. Ini nanti saldo akan otomatis ada gitu ya. Otomatis ada maksudnya karena ada retur tadi. Nah, barang barunya seng gelombang sebanyak berapa tadi sesuaikan. Nah, seperti itu ya. Untuk metode bayarnya nanti pilih yang potong saldo, karena tadi kita akan punya saldo, jadi wajib potong saldo ya, biar terkurangi saldonya gitu. Nah, nanti di sini tetap harus kita tulis. Oke, kita praktekkan ya. Sekarang ini 10 sudah dan rusak, kita simpan. Oke, kita simpan. Kalau kita lihat, nah seperti ini, retur barang, tanggal retur. Nah, ini pemasoknya, invoice-nya, metode tukar barang baru. Nah, tukar barang baru ini harus sesuai dengan rekapannya. Jadi di sini kalau kita lihat sebentar ya, di pemasok, nah kita ada uang di supplier atau pemasok itu 600.000, yang mana harus kita buatkan transaksi pembelian lagi. Maksudnya apa? Ya kita buat nota baru dengan penerimaan barang yang kita retur ini. Kalau kita di kasir misalkan ya, di kasir di sini aja kita main di kasir aja, tambah pembelian. Tadi kan yang rusak dari PT supplier ya, terus produknya adalah seng gelombang ya. Oke, nah di sini kita tulis 10. Catatannya adalah tukar barang dari retur gitu ya. Nah, secara otomatis di sini tulis saja 0 karena nanti kita akan memotong, kita ke master dulu, akan memotong saldo deposit ini gitu ya. Jadi di situ biarkan kosong. Jadi meskipun masternya ataupun atasannya harus memberikan instruksi yang jelas juga, karena ada simpanan deposit. Dan kalau kita lihat di produknya kurang kan. Nah, kalau kita tambahkan lagi karena sudah misalkan barangnya sudah diantar ke gudang, kita buat invoice baru PT ABC
ini ya, tetap PT ABC, yang mana di sini punya saldo jelasnya. Tapi saya sembunyikan kalau di kasir gitu ya. Tapi kalau kita lihat di master, oke, kita lihat di master, tambah masuknya adalah, nah ini ada 600.000 saldonya. Maka di sini kita pilih yang tadi, tetap seng gelombang yang baru karena kita minta tukar barang. Nah, untuk metode bayarnya kita pilihnya yang potong saldo, wajib ya potong saldo ya. Nah, otomatis di sini akan terisi 600.000 sesuai saldo kita di supplier. Jadi itu kalau returnya tadi kan kita minta barang baru seperti itu ya, karena barang yang dulu rusak dan suppliernya sudah ngirim ke gudang kita, maka kita wajib tambahkan transaksi dengan saldo yang sudah kita punya seperti itu ya. Itu kalau rule-nya master. Dan misalkan barang yang dikirim ini harganya ataupun barangnya beda ya, dan harganya kan biasanya lebih mahal. Kita contohkan misalkan ini barang beda gitu aja ya, ini harganya kan lebih mahal. Nah, maka jika potongan saldo kita ini ataupun saldo kita yang ada di supplier itu hanya 600, sedangkan barang yang datang itu totalnya adalah 660, maka ini jadi DP. Nah, di sini jatuh temponya wajib kita isikan seperti itu ya. Kalau enggak, kita tambahkan saja, kita tetap potong saldo, tapi di sini kita tambahkan 60.000 seperti itu. 60.000 seperti ini. Nah, kita nambah 60.000 ke suppliernya. Jika memang mahal, kita cuma potong saldo, ya sudah, ini saldo yang tersisa di supplier kita jadikan DP, kita tambahkan jatuh tempo. Seperti itu ya. Itu kalau nambahnya dari master lebih detail seperti itu. Nah, mungkin ini bisa disiasati di lapangan yang mau menambahkan dari returan itu si master ataupun si kasir seperti itu ya. Mungkin kan ditakutkan kalau si kasir ataupun infonya tidak jelas. Nah, ini bisa ditambahkan jadi satu. Nah, ini bisa rancu nantinya. Padahal di sini punya saldo 600.000 tadi. Oke. Saya contohnya nggak dari sini ya, nggak dari master ya, tapi dari kasir ya. Langsung saya simpan. Oke, saya simpan sudah. Kalau kita lihat lagi di produknya, kembali 90, dan di sini di pemasok saldo kita sudah terpotong otomatis. Jadi tidak akan ada bentrok dalam retur ini, retur pembelian. Itu untuk retur pembelian. Oke. Untuk selanjutnya retur penjualan dari pelanggan kita ke gudang. Nah, misalkan di sini kita klik. Nah, ini masih kosong ya. Kita ke kasir, retur penjualan. Oke. Di retur penjualan sini, oke. Di retur penjualan masih kosong. Kita misalkan ada returan dari pelanggan kita. Jadi tinggal kita cari, ini sama ya kayak tadi tanggalnya. Nah, invoice-nya kita cari juga dari mana returannya, dari toko mana. Misalkan dari toko Makmur ya, toko Makmur. Nah, ini kan kita tuliskan tokonya aja. Nah, toko Makmur. Nah, barangnya apa nih? Misalkan dia beli seng gelombang, mau diretur, mungkin ya, bisa dijual lagi. Kita coba layak jual ya. Salah ukuran misalkan, yang dikirim salah ternyata. Nah, di sini bisa kita masukkan kalau salah ukuran, yang jelas kan tidak memotong hutang gitu ya, karena akan ada barang yang dikirim lagi ke toko Makmur. Jadi kita pilihnya ya tukar barang, jadi nanti akan ada masuk saldo deposit ke pelanggan. Nah, tetap ini ya, jika tukar barang nilai retur otomatis menambah saldo pelanggan. Nah, kalau tukar barang, jadi ini kita contohkan yang tukar barang saja ya, salah ukuran misalkan. Nah, salah ukuran tapi harganya sama misalkan seperti itu ya.
di sini sing gelombang, terus tetap layak jual karena nggak rusak. Nah, kalau nggak rusak maka stoknya di mana? Kalau kita cek di sini ya, apa ini seng gelombang, kita cek stok, nanti cek stoknya bukan di produk sini ya, ini cuma contoh. Nanti kita ngecek stoknya beneran itu bisa real di kartu stok, tapi kan kita belum masuk kartu stok, kita lihat di sini aja seng gelombang ini. Nah, jadi di seng gelombang ini nanti akan bertambah lagi, misalkan returannya 5 nih. Nah, saldo depositnya ada nanti akan kembali 350 seperti itu ya. Dengan maksud Tuku Makmur, pelanggan kita yang membeli seng gelombang akan melakukan retur barangnya. Karena waktu pembelian kita dari gudang salah kirim 5 produk, sehingga pelanggan ini ingin melakukan retur, dan Tuku Makmur masih terhitung mempunyai hutang sebesar 200.000. Secara sistem, jika pelanggan ingin barang baru dari returannya, maka admin pilihnya tukar barang dan kondisinya bagus atau layak jual ya di menu retur penjualan. Serta pelanggan tetap terhitung memiliki hutang sebesar 200.000 dan pelanggan ini juga memiliki saldo sebanyak returannya yaitu 350.000. Selanjutnya, saat kita ataupun dari gudang sudah mengirim returannya ke Tuku Makmur, admin juga harus membuat penjualan baru dengan metode potong saldo agar rekapannya jelas. Agar tidak bingung, kita contohkan pelanggan yang tidak punya hutang saja ya kalau begitu. Nah, misalkan yang mau kita dari pelanggan kita itu dari Toko Jaya, kita ketikkan aja. Misalkan ini udah banyak ya, Toko Jaya ya wes ini. Oke. Nah, di sini kebetulan kan lunas, dia nggak punya hutang sama sekali ke kita. Tapi barang yang diterima itu salah ukuran. Nah, di sini kita bisa tukar barang masuk. Tukar barang maksudnya ya, tukar barang. Jadi nanti kalau kita tukar barang, maka di penjual sini kita lihat ke sini ya, di pelanggan, nah akan memiliki saldo titipan gitu ya, untuk memutar uangnya tadi. Jadi logikanya kan saya jelaskan dulu ya. Jika ada retur di sini, terus metodenya adalah tukar barang, secara otomatis kan uangnya karena dia nggak punya utang, yang jelas kita kirim barang lagi, tapi tidak ada transaksi di situ. Nah, makanya transaksi yang masuk di mana namanya, yang masuk di depositnya pelanggan itu kita keluarkan lagi nantinya di penjualan gitu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan seperti contohnya punya returan pembelian. Jadi kita langsung contohkan, salah ukuran, total barang masuk. Nah, produknya ternyata pintu, dia cuma beli 5 pintu tapi yang satu salah ukuran misalkan. Nah, kita kembalikan satu. Nah, tetap layak jual ya karena tidak rusak gitu ya. Oke, kita simpan retur. Nah, oke. Jadi kalau kita lihat di sini di pintu tadi, mana di produk ya. Nah, di sini pintu masuk lagi satu karena layak jual seperti itu ya. Masuk lagi satu, dan di mana pelanggan dia punya deposit 70.000. Nah, seperti itu. Nah, karena kita harus kirim lagi tanpa ada transaksi, maka di penjualan itu kita buat ke pelanggan Toko Jaya Bangunan itu ya, salesnya Buari. Nah, di sini sudah ada saldo 70.000 tadi ya. Nah, terus karena tadi yang diretur adalah pintu, maka pilih pintu, kita kembalikan, kita kirim lagi satu pintu. Nah, ini adalah 70.000 ya. Nah, misalkan
pintunya beda harga, misalkan karena salah kan akhirnya harganya beda, misalkan seperti itu ya. Kalau harganya di sini lebih banyak ataupun lebih mahal daripada saldo, nah ketika pembayarannya kita potong saldo sebanyak 70.000 kita tuliskan di sini, misalkan 70.000. Nah, di sini jangan lupa ya, metode pembayarannya itu potong saldo. Jangan sampai di sini cash. Kalau cash, saldo ini tidak akan berkurang seperti itu ya. Nah, potong saldo. Nah, di sini saya ulangi lagi, metode pembayaran harus potong saldo ketika ada retur ke gudang, barangnya bisa dijual. Nah, kita kan harus ngirim barang lagi karena yang diminta adalah yang diminta adalah kirim barang lagi ataupun tukar barang. Nah, maka di sini harus kita potongkan dari saldo tadi ya. Selesai kita retur penjualan tadi. Terus misalkan harga ini lebih mahal, maka ketika kita potong saldo, nah kan 70.000 nih, misalkan di sini 100.000, maka saldo yang 70.000 akan jadi DP-nya. Jadi ketika jadi DP, maka di jatuh tempo harus kita tuliskan seperti itu ya, bisa dipahami ya. Saya ulangi, jika saldo 70.000 terus kita kembalikan pintu ataupun kita kirim lagi ke toko Jaya Bangunan dengan satu pintu yang diretur tadi dan harganya ternyata lebih mahal, nah maka di sini jadi DP dan metode bayarnya adalah potong saldo. 70.000 nya tadi menjadi DP yang mana harus kita tentukan jatuh temponya lagi. Nah, kita beritahukan ke tokonya bahwasanya harganya lebih mahal, jadi harus nambah berapa rupiah seperti itu misalkan ya. Nah, karena ini contoh yang tadi dan harganya sama, kita tetap seperti ini. Dan saya tekankan lagi, metodenya harus potong saldo. Kalau nggak potong saldo, saldonya tidak akan terpotong di pelanggan sini ya, sorry, di yang master ya. Nah, ini tidak akan terpotong jika metodenya bukan metode potong saldo. Maka harus hati-hati jika ada retur minta barang baru ataupun barang salah, maka di retur yang sudah kita lakukan tadi, ketika mau kirim barangnya di sini harus buat nota lagi kan yang pastinya. Nah, nota itu kita potong saldo seperti itu. Oke. Keterangannya adalah di sini mungkin barang dari retur. Nah, gitu aja wis. Sesuaikan aja, kita simpan. Nah, otomatis lunas langsung, barang kita kirim, cetak kwitansi, cetak surat jalannya. Kalau kita cermati ataupun kita lihat lagi di pelanggan sini, kita refresh ya, maka saldonya 0, kembali semula. Nah, itu terkait retur penjualan dan retur pembelian. Sama ya, kalau ingin lihat detailnya, misalnya lihat detailnya retur penjualan, tinggal ke menu retur penjualan, kita lihat detail. Nah, seperti ini ya. Nah, di retur itu tidak bisa dihapus, maka harus berhati-hati ketika memang ada barang retur, dipastikan benar-benar returnya itu apa, terus yang di retur apa, jumlahnya berapa. Nah, itu harus benar-benar dihati-hati. Di retur sini hanya bisa kita edit, nah tapi akses ditolak karena yang bisa ngedit hanya master, sekali lagi seperti itu. Oke, ini untuk retur. Sebelum kita ke stok dan laporan, ada yang terlewatkan di penjualan, satu fitur yang belum saya jelaskan tadi, penjualan ya. Jadi kita kembali ke penjualan dulu. Nah, di penjualan sini kalau kita mau tambah penjualan ya, nah di sini ada fitur harga khusus, jadi seperti harga diskon seperti itu ya. Kita langsung contohkan aja, misalkan pelanggannya kita perbandingan dulu, misalkan Toko Makmur ya. Toko Makmur kalau kita contohkan beli pintu gitu ya, harganya kan 70.000. Nah, misalkan
si toko ABC ini karena dia pembayarannya istilahnya tertib gitu ya, maka ketika dia mau beli pintu yang harga 70, dia dapat harga khusus ataupun harga diskon mungkin gitu ya. Tapi di sini istilahnya di sistem ini istilahnya adalah harga khusus. Nah, toko ABC mau beli pintu misalkan. Nah, harga listnya adalah 70.000. Maka di sini kita kalau mau memberikan harga khusus pada toko ABC dengan pembelian pintu, langsung aja bisa diedit di sini ya harga satuannya. Ini kita misalkan dia dapat harga 65.000 gitu ya. Nah, maka otomatis di sini ada tulisan harga khusus. Nah, seperti itu ya. Terus metode bayarnya ya cash gitu ya. Terus setelah itu langsung ini kita contohkan lunas saja ya, 65.000. Oke, lunas. Nah, harga khusus ini akan terekam ataupun tersimpan di sistem ya. Coba kita simpan. Oke, nah dia dapat harga khusus. Kalau di sini nggak ada keterangannya. Nah, yang ada keterangannya itu ada di riwayat harga yang ada di dashboardnya master. Jadi kita ke master untuk kita lihat dulu. Nah, di sini tertulis ada tipenya produknya pintu, tipe harganya adalah jual khusus, pelanggannya toko ABC. Harga lama, yang harga lama itu maksudnya harga listnya adalah 70, tapi ke toko ABC ini kita beri harga khusus dengan harga 65.000. Jadi akan terekap gitu ya. Jadi kalau misalkan ada toko yang benar-benar kita kasih harga khusus, maka akan terekap di riwayat harga sini gitu ya. Misalkan nih nanti ada kenaikan harga gitu ya, akan terekap di riwayat harga juga seperti itu ya. Ya kayak contohnya yang bawah ini ya, seng gelombang kan awal dasar kita beli ataupun dari suppliernya 60.000 nih ya, harga jualnya 70.000. Nah, misalkan ada kenaikan harga, ya sudah kita editnya di produk tadi ya. Editnya di menu produk, diedit sesuai harganya, maka kalau sudah disimpan harganya akan berubah dan tersimpan di sini juga untuk rekapan kita seperti itu ya. Nah, kita kembali ke penjualan di master aja ya. Nah, misalkan ada pembelian lagi ataupun penjualan kepada toko ABC dan toko ABC itu mau beli pintu lagi, nah maka harga khusus yang keluar. Jadi gitu ya, sudah direkomendasikan seperti itu. Nah, misal nih karena ada kenaikan harga misalkan, ataupun harga langsung diikutkan list lagi, harga khususnya cuma yang kemarin misalkan, ya sudah diklik tombol kembali ke harga list. Nah, ini berarti di sini akan ada tulisan normal yang artinya harga mengikuti harga list yang sudah kita tentukan di harga produk per produknya seperti itu. Jadi ini sudah mengikuti gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan lagi misalkan ya, pintu yang beli adalah toko Makmur 70.000. Tapi kalau kita ganti ke toko ABC, ini kita pilih yang lain sembarang dulu ya, biar kereset. Nah, dia akan menampilkan harga khusus seperti itu. Sama barokah. Kalau kita beli pintu, kita pilih produk dulu, terus pilih pintunya. Nah, harganya harga normal. Jadi sudah direkomendasikan kalau memang dia dulu ataupun pas pembelian pertama dia punya harga khusus seperti itu. Nah, itu untuk harga khusus ya, dan juga terekap di sini. Oke, kalau mau lihat pergerakan harganya ada di sini itu ya. Oke, kalau sudah seperti itu kita kembali ke kasir dulu. Oke, di kasir kita langsung masuk ke kartu stok. Oke, nah di kartu stok ini ketika kita klik tampilkan langsung tidak bisa. Nah, karena kartu stok riwayat pergerakan stok keluar dan masuk produk. Jadi di sini pergerakan produk masuk dan keluarnya ya. Makanya di sini harus kita pilih dulu. Kalau langsung tampilkan tidak akan bisa. Nah, misalkan kita mau menampilkan nih dari tanggal 1 sampai tanggal 22
bulan April 2026. Nah, misalkan mau lihat pintu gitu aja ya, tampilkan. Nah, di sini pergerakannya kode produknya ya. Ini nama produknya pintu 1,5 kali 2 meter. Satuannya meter. Stok saat ini tinggal 4. Nah, 4 ini apa aja? Mulai awal beli sampai dikeluarkan. Nah, ini rekapannya. Jadi pembelian 10 item ya awal dari pemasok PT Yukti. Nah, ini masuk 10. Jadi sisa stok 10. Terus kita jual ke toko Jaya Bangunan sebesar 5. Jadi kan stoknya keluar 5, maka stoknya 10 kurangi 5 tinggal 5. Nah, ternyata ada retur nih. Ada retur satu pintu dari toko Jaya Bangunan ya, sama dengan ini ya, dibalikkan 1. Nah, maka kan stok masuk 1 lagi. Karena kemarin ataupun contoh yang kita buat di retur adalah barang yang bisa dijual kembali, maka dia masuk ke stok lagi. Akhirnya stok masuk 1, totalnya yang 5, awalnya 5 jadi 6. Jadi total saat ini di gudang ada 6. Nah, kemudian pada tanggal 21 lagi dijual lagi ke toko Jaya Bangunan, yang mana kita contohkan itu adalah tadi salah ukuran. Jadi kita contohnya kita keluarkan produk yang sama. Jadi kita keluarkan lagi 1, jadi tinggal 5. Jadi ini yang 2 ini retur penjualan dan penjualan yang ini itu contoh ada retur salah ukuran. Nah, terus kita kembalikan lagi ke penjualnya. Jadi kan sistemnya kalau retur memang seperti itu. Nah, selanjutnya kita jual lagi ke toko ABC -1, jadinya tinggal 4. Jadi stok saat ini 4. Kalau kita cocokkan dengan di produk, di sini nggak ada ya. Kalau kita lihat di master, di produk, pintu mana pintu dari pintu ini ya. Nah, stok tinggal 4 dan sesuai seperti itu ya. Nah, itu kartu stok. Nah, jadi pilih dulu produknya, terus tampilkan. Nah, rentan waktunya mau dari mana sampai mana. Nah, seperti itu ya, seperti ini. Nah, ini oke. Kalau kartu stok sudah, kita lanjut ke opname. Jadi opname ini adalah kelola stok opname dan koreksi stok, yang mana fungsinya adalah kita mencocokkan dari sistem sini ke fisik ataupun di gudang. Jadi kita buat dulu kalau mau mencocokkan stok, misalkan mau mencocokkan stoknya pintu tadi gitu ya, kita buat opname baru. Nah, ini sudah otomatis ya, sama yang pokoknya atas. Nah, tanggalnya mungkin kalau tanggal sekarang yang sekarang aja. Nah, statusnya masih draft baru. Nah, belum disimpan ya. Jadi catatannya misalkan panjang, misalkan tuliskan koreksi barang berupa pintu 1,5 kali 2 meter gitu ya. Misalkan ada tambahan lagi terserah. Nah, di sini kita tambahkan aja produknya. Nah, yang mau kita koreksikan ini. Nah, ini kan ya. Baru kita simpan dulu, simpan draft dulu ya. Nah, maksudnya apa simpan draft ya? Kita cek dulu di gudang. Ternyata ada yang sama apa enggak gitu ya. Jadi kita cek di gudang. Ternyata sama, lanjutkan opname. Nah, kalau dilanjutkan, kalau sama mungkin nggak usah disimpan ya. Kalau sama ya udah kita hapus saja. Tapi kalau misalkan ada perbedaan nih, ada selisih, entah lebih entah kurang, selisihnya ternyata di gudang ada stok 3, padahal di sistem tertulis 4, ya sudah stok fisiknya kita tulis 3, berarti kan kurang 1. Terus kita simpan. Kalau kurang masih ragu, kita simpan draft dulu gitu ya, simpan draft dulu, kita hitung lagi selisihnya. Kalau sudah misalkan beneran tinggal 3 di fisiknya, sedangkan di sistem kan tertulis 4, ya udah kita lanjutkan opname dulu, ataupun sebelum itu kita bisa di sini ya, sorry terlalu cepat, kita edit. Nah, kita simpan draft,
kita simpan. Nah ini kita cetak dulu hasilnya. Nah ini kita cetak untuk mencocokkan ya. Tapi ini kan belum valid karena apa? Karena belum kita simpan tadi ya. Ini masih belum kita simpan. Nah nih tandanya sorry mana, masih statusnya draft. Kalau draft kita lihat di produk ya tetap masih 4, padahal kita temukan di lapangan ataupun secara fisiknya dia selisih 3. Nah kalau sudah kita selesai dan koreksi stok ini, maka akan terkurangi stok di produk sini, begitu ya. Coba kita simpan ya. Nah Anda akan melakukan koreksi stok dengan total selisih plus 1 item. Apakah Anda yakin menyelesaikan opname ini? Ya, lanjut. Nah opname berhasil, kita bisa cetak hasilnya seperti itu ya. Nah baru kalau kita cek di kartu stok lagi, kita cek ya, pintu, tampilkan. Nah di sini ada opname kurang 1, jadi totalnya stok tinggal 3. Nah ini sudah 3 karena tadi selisih itu ya, ada keterangannya juga. Nah seperti itu di opname. Coba kita cetak. Nah seperti ini hasil dari opname-nya ya. Nah nanti ya sesuaikan aja printnya ya untuk nyetak ini. Nah ini opname, hasil opname-nya, selisihnya ada 1 seperti itu ya. Kembali, kalau kita lihat di kartu stok produknya pintu ya, tampilkan. Nah di sini terakhir ada opname stok kurang 1, jadi antara gudang dan sistem itu selisih 1. Di sistem 4 tadi, di gudang ternyata 3, jadi kita lakukan opname tadi seperti yang sudah saya contohkan. Oke, itu untuk opname-nya. Mungkin dari semua video yang sudah saya buat, kalau ada yang bingung bisa komen di kolom komentar, atau kalau enggak bisa hubungi di sosial media saya yang sudah saya cantumkan di bio seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke laporan. Oke, kalau laporan yang aksesnya rule-nya kasir itu hanya 3 laporan yang keluar: laporan penjualan global, laporan penjualan produk, dan laporan sales. Untuk agar kita bisa tahu lengkap, kita masuk dulu ke masternya aja ya. Kita masuk ke master. Nah laporan di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 menu. Untuk contoh yang pertama yaitu di laporan pembelian, kita klik ke laporan pembelian global gitu ya. Nah kalau kita tampilkan, nah ini pembelian global dari PT ABC, PT Yukti, PT Supplier. Kita juga bisa menentukan mulai rentannya, mulai tanggal 1 sampai tanggal berapa, misalnya sampai tanggal 7 ya, 1 minggu kita tampilkan. Nah, kosong, ternyata nggak ada pemasoknya sama sekali. Kita reset lagi, ini sampai misalkan tanggal 30, 1 bulan kan. Oh ternyata ada, tapi kita mau spesifik, mau cari yang dari ABC aja, 1 bulan ini ngirim ke kita berapa kali. Oh ternyata ngirim ke kita 2 kali, 50 dan 10 gitu ya. Bisa dicetak juga. Nah ini cetaknya sesuai dengan filternya tadi ya. Nah cuma ABC saja karena kita filternya adalah PT ABC saja tadi. Bisa kita cetak dan bisa kita ekspor Excel gitu ya. Kalau ingin semua ya reset dulu terus tampilkan lagi. Nah ini semua seperti itu ya. Totalnya 170. Nah terus kita lihat lagi di laporan pembelian produknya. Tadi kan laporan pembelian global, jadi semua pembelian yang mana acuannya adalah pemasoknya. Kalau yang pembelian produk, acuannya adalah produknya. Kita tampilkan langsung semua ya. Ini sama kayak yang tadi, kita tampilkan semua aja. Nah di sini per produknya.
seng gelombang, paku, pintu yang datang. Nah, di sini ada sebanyak 160. Kok bisa 160 padahal tadi 170 seperti itu ya kalau kita lihat di pembelian globalnya. Karena kalau kita ingat kita pernah retur ke sini. Jadi ada sangkut pautnya juga ya. Belian ke retur pembelian kita coba cek. Nah, ini pernah kita retur ke PT ABC Supplier. Sebanyak berapa returannya? Sorry. Kita lihat returannya 10 ya. Nah, maka kalau kita lihat di pengembalian produk, kalau di sini tetap 170 karena yang datang. Nah, kalau di sini sudah menampilkan 160 karena sudah dikurangi retur ini. Beli dikurangi retur. Jadinya di sini sudah ada grand total ataupun produk, semua produk yang ada di gudang gitu ya. Retur sudah kita kurangi jadi totalnya ada 160 produk gitu ya. Dari semua produk ya. Itu. Misalkan mau rincinya lagi, nah ini rincinya maksudnya spesifik ya, paku aja misalkan. Pilih paku di sini, tampilkan analisanya. Nah, paku 50 box seperti itu. Lanjut di laporan penjualan global sekarang. Nah, kalau ini penjualan, kalau tadi adalah pembelian, kalau ini penjualannya. Kalau kita tampilkan, nah ini penjualan kita selama 1 bulan ya. Nah, kita juga bisa filter lebih spesifik ke toko mana, misalkan toko ABC. Salesnya kalau ini salesnya otomatis ya. Nah, untuk ABC sales Anton gitu ya. Tapi kalau ini kita pilih Buari ya nggak akan tampil. Nah, maksudnya ini sendiri-sendiri. Kita mau spesifik di tokonya aja atau di salesnya aja gitu loh. Jadi kalau misalkan mau salesnya aja nih, Anton, kita tampilkan. Oh, ternyata Anton sudah menjual sudah melakukan penjualan dari gudang ke toko-toko yang ditanganinya gitu ya. Selama 1 bulan 3 invoice yang keluar oleh Anton gitu. Kalau pelanggan ya sudah pelanggannya. Kalau semua riset dulu baru tampilkan semua. Nah, ini semuanya. Jadi totalnya semua penjualan itu ada 27 dan retur masih tetap terhitung loh ya di sini ya 27 itu. Dan ada hutangnya, sisa piutang di mana, di toko Makmur dengan invoice ini. Nah, jadi kalau mau cari invoice-nya ada di laporan penjualan global juga ya. Misalkan mau bayar hutangnya punyanya siapa ini tadi, ini ya 200, ini punyanya toko Makmur, ya udah ini invoice-nya untuk membayarkan di invoice hutang piutang yang ada di video sebelum video yang tadi ya gitu. Ini yang laporan penjualan global, ingat-ingat 27 totalnya. Kalau sekarang ke laporan penjual produk, jadi kalau global sama dengan pembelian tadi, dia berdasarkan invoice ataupun berdasarkan pelanggan. Kalau tadi kan berdasarkan supplier, kali ini berdasarkan pelanggan. Kalau penjualan produk jadi berdasarkan produknya. Oke, kita lihat. Nah, di sini 26. Nah, karena sudah dikurangi retur 1 tadi. Kalau kita ingat-ingat di video sebelumnya ya. Ini coba kita lihat di retur penjualan. Nah, kita lihat. Nah, ada 1 kan retur yang dilakukan penjual ke gudang. Oke, kita kembalikan. Kalau kita lihat ke sini lagi ke laporan penjualan produk. Nah, maka di sini sisanya 6. Yang tadi yang global tetap terhitung gitu ya 27. Karena ada retur 1, maka di sini otomatis dikurangi retur jadi 26. Jadi totalnya penjualan kita itu ada 26 item yang sudah kita jual selama 1 bulan ini, seperti itu. Terus berikutnya laporan laba rugi gitu ya. Ini bisa dibaca sendiri nanti ya, total pendapatan itunya. Nah, ini ya. Sekarang ke laporan laba rugi. Oke, kita langsung proses saja. Ini filter periode. Kalau mau difilter silakan. Mungkin kalau filter, kalau semuanya pakai filter nanti difilter semua biar enggak istilahnya. Kalau mulai dari pembelian ini kita filternya 1 bulan, ya ngeceknya di sini 1 bulan semua biar enggak bingung hasilnya sesuai atau enggak gitu ya. Kalau di sini misalkan di pembelian global kita setnya 1 minggu.
tanggal 1 sampai tanggal 7. Terus yang di sini 1 bulan ternyata kita setnya ya. Nanti kalau mau dihitung secara manual ya kan istilahnya bahasanya itu morat marit ya. Jadi harus konsisten. Kalau di sini 1 bulan, ke bawahnya 1 bulan semua untuk ngeceknya, gitu ya. Karena kan nggak mesti ada pengeluaran ataupun ada retur, ada retur di 1 minggu awal kan gitu kan. Makanya tidak bisa mematok akurasi kalau filter tanggalnya tidak kita sesuaikan. Kalau semuanya ngeceknya 1 bulan ya harus laporan yang kita cek ini 1 bulan semua gitu. Kalau 1 minggu ya 1 minggu semua biar akurat gitu ya. Kembali ke laporan laba rugi. Nah kalau kita klik di sini karena tadi kita dari awal sudah 1 bulan semua ataupun per hari ini, atau kita ganti 30 biar 1 bulan kita proses. Nah ini 1 bulan pendapatan omset kotor 6.115.000, total modal terjual HPP-nya 4.900.000, laba kotor ataupun keuntungan yang kita dapat dari penjualan ini 1.215.000. Ini masih kotor ya, karena nggak ada pengeluaran lagi. Jadi di sini saya tulis keuntungan kotornya karena nggak ada pengeluaran ya. Nah di sini rinciannya lebih detail. Jual apa aja, pintu 4, paku 10, seng gelombang 10, pintu 1 pintu lagi 1 gitu ya. Jadi totalnya 26 penjualan gitu. Bisa kita cetak juga, misalkan cetak ini ya, cetak dan ekspor Excel hasilnya sama ya seperti ini. Jadi nggak usah saya download lagi ya. Yang berikutnya laporan stok. Nah di sini laporan stok kita tampilkan semua aja ya. Nah di sini laporan stok ada barang di gudang 133 item, 2 produk habis. Nah total modal nilai HPP 21 juta, uang mati di gudang maksudnya barangnya ya, bukan uang asli, uang yang ada di kas. Estimasi jual kalau kejual semua, stok laku semua ya dapatnya segini estimasinya, dan laba kotornya kita dapat sekian, proyeksi margin keuntungannya ya. Ini perkiraan dari barang yang ada di gudang, terus ketika terjual semua, dan laba dari penjualan yang kita lakukan di gudang. Nah sekarang coba kita buktikan. Tadi kan kalau kita lihat di sini pembelian produk ataupun produk yang ada sekarang tinggal 133. Yang awalnya kita lihat ya di pembelian produk sini 160 ya, 160, terus kita kurangi 26. Oke, kita coba kita buka kalkulator. Barang yang ada tadi sebelum dijual 160, terus dikurangi 26 produk ya yang terjual. Nah sebanyak 134. Nah kenapa di sini kok ada 133 selisih 1? Ingat tadi kita sudah melakukan opname, yang mana opname tadi selisih kan, memang selisih 1, maka di sini realnya adalah 133 yang ada di gudang. Jadi bisa dipahami ya, kalau tidak ada opname jelas produk ini total produk datang dan sudah dijual ya nilainya 134 produk yang ada, semua produk loh ya, ini maksud saya 134 item ataupun produk. Nah karena kita tadi mencoba fitur opname, kalau kita lihat ke sini ya, nah ada 1 kan selisih, kalau kita detail lihat detailnya. Nah di sistem 4, stok fisiknya 3, terus kita simpan. Nah secara otomatis sistem akan mengurangi produk pintu ini sejumlah 1. Nah makanya di sini laporan stok dan valuasi itu tinggal 133 karena sudah melakukan opname. Nah ini pintu tinggal 3 gitu ya, paham, bisa dipahami ya dari sini, karena sudah mengeluarkan ataupun mencocokkan fisik dengan sistem, ternyata ada selisih, itu contohnya seperti itu. Oke, dan ini harga belinya kita sembunyikan, bisa dilihat aja. Nah oke, untuk laporan semuanya tadi itu ada di master ya,
ini masih di master. Terus kita lanjut ya, kita lanjut di laporan sales. Oke, laporan sales. Nah, ini pendapatnya setiap sales gitu ya, maksudnya ya, dari April tahun 2026 semua sales kita tampilkan. Nah, ternyata cuma 2 sales yang kerja, istilahnya gitu ya, cuma ada 2 sales yang kerja. Anton 3 nota yang keluar, Buari 2 nota yang keluar selama 1 bulan ini. Nah, bisa kita filter lagi, misalkan siapa gitu ya. Nah, misalkan Eko, ya nggak ada gitu kan ya. Nah, kita reset, kita tampilkan lagi lah. Ini adalah pendapatan punyanya sales. Jadi sales Anton misalkan ya, dia kan sudah menjual sampai ataupun mengeluarkan 3 nota, yang mana omset kantornya sekitar 5.765.000. Barang retur tidak ada, maka omset bersihnya ya sama, karena kan harga jualnya ke toko ya. Jadi uang masuk sebanyak yang dari Anton 3.565.000. Kenapa? Karena masih ada hutang ya di nota yang ditangani oleh Anton sekitar 2.200.000 seperti itu. Yang Buari notanya 2, terus omset kantornya 420, tapi ada barang retur ternyata 70.000 barang tersebut nilainya. Maka di sini omset bersihnya ya 420 dikurangi 70.000 jadi 350.000, dan uang masuknya 420.000, dan tidak ada sisa hutang sama sekali gitu ya. Nah, di sini kalau kita mau perinci lagi, kenapa kok hasilnya tetap 420 uang yang masuk, karena kita contohnya tadi returnya barang pintu tadi ya, terus kita kembalikan pintu itu lagi, jadi nilainya tetap. Makanya di sini ada 2 nota gitu ya, nota penjualan maksudnya ya, itu bisa dipahami ya. Oke, ini dari laporan semuanya. Kalau kita ke kasir, ke adminnya kasir, nah laporan cuma ada 3, laporan global kita tampilkan seperti penjelasan yang tadi juga, laporan penjualan produk sama dengan yang video yang sebelumnya kita jelaskan. Terus laporan sales juga sama seperti itu ya, sama kan nilainya. Kita lihat nilai akhirnya 222. Nah, kalau kita lihat di sini 222 gitu ya. Nah, sama semua. Oke, itu yang master. Nah, kalau di admin kasir sudah selesai, dan logout ini yang di admin kasir. Jadi total di admin kasir hanya ada beberapa menu, mulai dashboard 1, 2 pelanggan, 3 pembelian, 4 penjualan, 5 hutang piutang, 6 retur yang ada subnya nggak saya hitung ya, 7 kartu stok, 8 upname, 9 laporan penjualan global, 10 laporan penjualan produk, dan yang terakhir laporan sales. Untuk edit profilnya itu hanya bisa dilakukan di admin atau di master gitu ya. Nah, ini semua kita kembalikan ke dashboardnya. Nah, ini seperti itu yang di admin kasir. Kalau yang di master masih ada satu lagi, di barang rusak. Kita klik coba barang rusak. Oke, nah di sini ternyata ada returan kita tadi ya, yang saya jelaskan tadi ada 10 retur, yang mana dari supplier, barang dari supplier kita kembalikan lagi ke supplier karena barang rusak. Nah, ini contoh di video sebelumnya terkait retur pembelian ini tadi ya. Maka di sini ada rekapan barang rusak gitu ya. Seperti itu. Kita juga bisa menentukan rentan waktunya gitu ya. Nah, ini rentan waktunya. Misalkan 1 minggu apakah ada returan ke mana namanya? Ke supplier. Nah, nggak ada gitu ya. Ini kita terapkan barang rusak ya. Ini barang rusak semua ya. Kalau barang retur tapi nggak rusak ya nggak masuk sini. Nah, ini untuk keterangan barang rusak saja. Sekarang kita contohkan untuk retur yang rusak ya, yang rusak dari pelanggan kita dikembalikan ke gudang gitu ya. Yang ini tadi kan retur dari gudang kita kembalikan ke supplier gitu ya.
Sekarang kita contohkan yang dari pelanggan kita maksudnya, terus dikembalikan ke gudang kita. Nanti kalau bisa diklaim, misalkan ada perjanjian, kita kembalikan ke supplier lagi agar kerugiannya tidak terlalu besar, seperti itu ya. Nah, sebelum ke situ kita lihat stoknya dulu aja ya. Kita ke kartu stok, mana kira-kira yang kita buat contoh gitu ya. Galvalum, tidak ada produknya. Paku, ya mungkin paku ya, yang enggak ada returan, contoh returan yang tadi. Soalnya yang pintu tadi sudah kita contohkan, banyak returan dan opname. Terus yang seng gelombang ini juga ada returan gitu ya. Yang masih free adalah paku ini ya. Oke, berarti paku ini kita contohkan, yang beli Toko Barokah. Oke, pelanggan kita yang bernama Toko Barokah akan mengembalikan satu produk yang dibeli gitu ya, contohnya. Oke, kalau seperti itu misalkan sudah ada perjanjian dan sudah produknya sudah dikembalikan ke gudang oleh Toko Barokah, ya sudah, kita bikin retur penjualan gitu ya. Masuk ke menu retur, pilih retur penjualan. Nah, di sini kita tambah retur. Nah, ini ya. Informasi untuk retur penjualan ini juga bisa dilakukan oleh kasir ya. Tapi saya contohkan di sini master. Oke. Saya lanjutkan. Nah, kita ketikkan ataupun kita cari invoice-nya. Nah, toko misalkan kayak toko bangunan kan ada dua ya, toko jaya bangunan ada dua. Nah, itu kita nyocokannya biar akurat, itu nomor invoice-nya. Jadi kita cari invoice-nya dulu. Kalau nggak tahu ya, coba cari di sini yang sudah saya sudah saya contohkan penjualannya maksudnya. Jadi di penjualannya nomor returnya nomor berapa. Ini tadi kan Toko Barokah ya, cuma satu ya, berarti ini. Nah, misalnya banyak, ini sudah banyak, tinggal ketikkan aja Toko Barokah atau nomor invoice-nya, INV cocokkan aja, atau bisa kita kopikan dari penjualan. Oke, langsung kita contohkan Toko Barokah. Nah, alasannya di sini harus jelas, yaitu rusak. Ini cuma contoh ya, rusak satu box gini ya. Nah, terus metode pengembaliannya, nah, mau tukar barang seperti yang sudah saya contohkan atau potong tagihan hutang. Nah, di sini khusus untuk contoh yang ini kita contohnya potong hutang aja ya. Kita ingat-ingat hutangnya Toko Barokah itu ada 2 juta. Nah, karena ada barang rusak dikembalikan ke gudang, oke, dia minta potong hutang. Oke, gitu ya, misalkan. Nah, di sini nanti akan motong sejumlah 2 juta ini. Potongannya berapa ya, tinggal dilihat yang dikembalikan berapa. Nah, di sini kita pilih produknya ya, paku. Nah, kondisi wajib rusak, jangan sampai bagus layak jual loh ya. Karena kalau di sini nanti dipilih bagus ataupun layak jual, maka stoknya akan bertambah. Stok sekarang ini ya. Untuk itu kita lihat dulu ya stoknya ya. Stoknya paku tinggal berapa tadi, saya lupa. Kita kembali ke sini, paku. Nah, stok sekarang tinggal 40 ya. Oke, kita lanjut di retur penjualan. Stoknya paku rusak satu box misalkan. Box. Kita di sini, nah, paku. Nah, kalau nanti di sini bagus ataupun layak jual, acuannya di sini ya, bukan alasan retur ya. Acuannya di sini, sistem itu bacanya di sini. Kalau di sini dipilihnya adalah layak jual, maka stok 40 tadi akan plus 1, jadinya 41, bertambah 1 seperti itu. Tapi kalau di sini rusak, oke, rusak. Nah, maka ya tetap tersimpan di lapor kartu stok tapi tidak bertambah. Tetap 40 tapi rekapannya plus 1 nanti gitu ya. Kita coba lihat aja di sini ya, diingat-ingat kondisi kalau memang rusak tidak layak jual ya pilihnya kondisinya rusak. Nah, yang dibelikan kemarin 10, lah yang mau diretur berapa, kita contohkan satu box aja ya, ini sesuai ya. Nah, nanti hutangnya 2 juta ini akan terpotong dengan returan ini 500.000. Nah, kita simpan langsung ya. Oke, simpan. Nah,
Ini penjelasannya, info pelanggan dan invoice ya, referensinya invoice jual ini, nama pelanggannya ini, metode pengembalian potong hutang, total nilai returnya 500.000 dibuat admin ya. Alasannya rusak satu box. Nah, ini yang dikembalikan ke gudang. Oke. Dalam asumsi seperti ini barang ini sudah ada di gudang seperti itu ya. Kalau kita lihat kartu stok lagi, oke ya, dia terekap. Nah, ini retur penjualan, retur barang rusak satu paku dari toko barokah tidak masuk stok. Nah, di sini tetap 40, di sini plus 1 gitu ya. Kenapa seperti itu? Ya seperti yang saya jelaskan tadi, karena kondisinya adalah rusak. Seumpama tadi kondisinya adalah layak jual, di sini akan otomatis tertambah jadi 41, dan ini keterangannya juga beda. Oke, ini di segi stoknya. Sekarang coba kita lihat hutangnya ya. Kita masuk ke hutang piutang toko barokah. Nah, otomatis jadi 1.500.000 gitu ya. Dari mana? Kita cek aja, dibayar. Nah, ada keterangannya potongan retur sebanyak 500.000 karena metodenya adalah potong hutang. Jadi sisa hutangnya tinggal 1.500.000 seperti itu. Sekarang kita lihat ke barang rusaknya. Nah, di sini barang rusaknya ya. Jadi dari pelanggan jenisnya, nomor returnya ini, oke. Nomor returnya. Terus dari mana? Pelanggan itu masuk dari pelanggan ya, dari pelanggan toko barokah. Kalau supplier itu tandanya mobil, di sini ya ikonnya ke mobil. Kalau dari pelanggan itu ikonnya kayak manusia. Nah, produk yang diretur apa? Yaitu paku. Berapa? 1. Status ke supplier. Nah, ini kan nggak ada karena dari gudang ke supplier, makanya min. Kalau di sini dari pelanggan ke gudang, makanya di sini ada klaim nota tautkan nota. Maksudnya kalau kita masih bisa dikasih kesempatan oleh supplier itu mengembalikan barang rusak tersebut, kan ruginya kita nggak sampai 400.000 ataupun 500.000 gitu ya. Itu nanti habis ini kita jelaskan alasannya rusak. Oke, di sini potensi kerugiannya, kita potensi rugi itu kalau tidak bisa kita kembalikan ke mana namanya, ke gudang, ke supplier, potensi kerugian kita bukan 400 ya, tapi berapa? 500 gitu ya. Kenapa 500? Karena kalau kita lihat, saya jelaskan sedikit ya, di produk paku, mana paku, nah ini kenapa 500? Karena harga jualnya 500.000 per boxnya, makanya kita ruginya aslinya 500. Nah, kenapa di situ tadi di sini di barang rusak tertulis 400? Karena ini langsung otomatis jika kita bisa ngeklaim, ini klaimnya adalah harga, ngeklaim ke supplier ya maksud saya. Ini adalah harga kita beli dari supplier atau harga kulaknya seperti itu ya. Jadi kalau ini bisa kita klaim, kita ruginya itu tidak 500 tapi cuma 100.000. Itu tadi ya penjelasannya dari sini. Itu saya jelaskan lagi mungkin ya. Kita kan menjual per boxnya paku ini 500.000 per box. Harga beli kita 400.000. Secara otomatis kalau pelanggan tadi toko siapa mang? Toko barokah tadi kan membeli di kita dihutang piutang ya, sini aja. Nah, membelinya kan awal dia beli, nah paku dia belinya 10, maka 500 kali 10 kan 5 juta. Nah, sudah dibayar sebanyak 3 juta. Sisa hutangnya tadi tinggal 2 juta tadi ya. Tapi karena dia ada barang yang rusak, akhirnya dikembalikan ke gudang kan dari pelanggan kita. Nah, dia klaimnya tadi adalah potong hutang, maka hutang dia tinggal 100.500.000. Nah, di 500 ini yang jelas kalau kita bisa ngeklaim ke supplier kita tadi gitu ya, ke supplier, yang jelas kita cuma ruginya 100.000 rupiah gitu ya, karena kita kembalikan gitu.
Paham ya dari sini ya, seperti itu. Nah kita kembali ke sini, barang rusak dulu tadi, fokus di sini. Nah tinggal satu, kalau memang bisa diklaim ya sudah kita klaimkan. Kalau nggak bisa, kalau tidak bisa diklaim karena mungkin wis jatuh tempo atau apa, ya sudah, ini adalah total kerugian kita, seperti itu ya. Kalau misalkan bisa nih, nah kalau misalkan bisa diklaim atau bisa kita kembalikan ke supplier, maka langkah berikutnya kita kirim dulu tuh barangnya ke, ataupun pakunya tadi ke suppliernya. Selanjutnya kalau memang sudah dikirim dan disetujui, nah kita buat retur pembelian. Nah seperti ini, ada sangkut pautnya ya. Di sini tambah retur gitu ya. Terus cari kita beli di mana. Kita cek, kalau saya lupa kita beli di mana. Paku kita beli di PT ABC Supplier ya. Oke, kita buat retur ke sana, ke PT ABC Supplier. Ada 2 ya, kita cek satu persatu lah. Nanti kalau sudah di lapangan ataupun sudah praktek beneran dipakai, itu sesuaikan dengan nomor notanya ya, pasti sama. Oke. Oh bukan yang ini cuma gelombang ya yang datang, berarti yang nota pertama. Nah ini ya bener. Oke, kita pilih nomor invoice belian kita ataupun kulaan kita. Terus di sini ya kita tulis sama saja, barang rusak dari pabrik gitu aja ya, karena supplier kan ya. Nah di sini ya tinggal terserah kita mau tukar barang atau mau potong hutang. Kalau kita punya hutang ke sana ya kita kita potongan hutang aja, itu bisa. Kalau nggak punya hutang seperti ini ya jelas nggak bisa ya. Yang jelas tukar barang baru. Nah tukar barang baru ini sama dengan konsepnya yang kita contohkan tadi di retur belian awal tadi ya, di video ini, yang mana nanti kita punya deposit gitu ya, punya deposit harga apa ya, paku ini tadi kan kita kembalikan 1. Nah karena di sini cacat seperti itu ya. Nah tukar barang baru. Nah tadi kan 500, terus sekarang 400, makanya kita ruginya 100.000 jika barang ini masih bisa kita kembalikan ke supplier. Kita simpan retur dulu. Ingat-ingat kondisinya harus sesuai ya, karena acuannya adalah kondisi. Jika ini bagus, nah maka akan nambah stok di kita, bikin rancu ataupun tidak akurat lagi. Makanya harus hati-hati. Di sini rusak. Oke, kita simpan. Oke, kalau sudah kita simpan, kita kembali ke barang rusak untuk klaim. Nah, untuk klaim ini maksudnya apa? Agar kita tidak terpengaruh, ternyata kerugian saya segini enggak gitu ya. Makanya kita di sini harus klaimkan, tautkan notanya. Kita harus ingat-ingat nomor nota juga ya. Nah, nomor notanya ini barusan kan ya, 28. Nah ini kita copy aja, Ctrl C, kita kembali ke barang rusak. Nah di sini tautkan nota, kita paste notanya. Ini ada simpan tautan. Nah oke, berhasil, status ditandai, yang mana artinya kita sudah mengembalikan ke gudang, kita kembalikan ke supplier gitu ya, yang mana potensi kerugiannya kita 0 di sini ya. Nah, aset terselamatkan, sudah kembali ke pemasok 400.000. Nah secara otomatis di mana, di pelanggan, di pemasok ya, di pemasok kita punya saldo 400.000 gitu ya. Ini untuk data kita, data kantor kita sendiri gitu ya, agar misalkan ada supplier yang sedikit mungkin jahil, kita juga punya rekapannya gitu ya, misalkan kita lupa. Nah seperti itu. Nah misalkan mau kan tadi kirim barang baru, ya sudah, kalau barangnya dikirim ke kita harganya sama ya kayak yang tadi saya contohkan di awal, tambah pembelian seperti itu ya, tambah seperti contoh yang awal ya, nggak usah saya contohkan lagi di sini, tinggal lihat di video yang awal, bisa dikembalikan yang di
retur belian awal tadi, seperti itu ya. Oke, kalau kita lihat di dashboard, nah di sini kenapa di sini omset harian min 500.000 dan laba kotor min 100.000, itu tadi penjelasannya ya. Karena hari ini per hari ini, karena ini kan per hari ini ya, karena hari ini cuma melakukan retur saja, seharga returnya adalah 500.000 rupiah, seperti itu ya. Min ya, akhirnya min, yang mana dari retur itu kita rugi 100.000 gitu. Nanti kalau ada penjualan ini akan berubah, ini akan berubah. Nah di sini ada deposit suppliernya juga, yang mana deposit supplier itu kita bisa lakukan ataupun bisa menerima barang baru dari supplier kita, gitu ya. Ini untuk pengingat di kantor gitu aja. Oke, seperti itu. Yang berikutnya manajemen user, ini sudah saya berikan di awal video ini karena untuk membuat kasir gitu ya. Dan yang terakhir ada setting. Nah di setting sini juga ada di awal, tapi saya jelaskan sedikit. Jadi logo ini bisa kita ganti sesuai dengan logo di perusahaan ataupun di gudang gitu ya. Pilih aja logonya. Usahakan logonya yang 1:1. 1:1 itu gimana ya, kotak kesini satu kesini satu, jadi imbang kanan kirinya itu ya, 1:1. Terus nama tokonya bisa dirubah, misalnya apa gitu, misalnya gudang Sena bisa. Terus tagline-nya apa gitu, tagline-nya boleh diganti sendiri ya. Terus nomor WA, terus otoritas. Nah ini, oh ya ada satu lagi ya, otoritas ini ya, nanti saya contohkan ya. Otoritas kita kelewatan. Di otoritas ini misalkan kita ganti 1 2 3 4. Nah ini bisa kita ganti berkali-kali otoritasnya, 1 2 3 4. Kita simpan. Oke gitu ya, sekarang sudah berubah gudang Sena. Nah di sini 1 2 3 4 otoritasnya. Sebelum ke contoh yang otoritas ini, saya jelaskan dulu. Di sini juga ada menu backup. Jadi kalau kita sudah ngisi ini tadi ya, ini kita sudah ngisi semua, terus mau kita backup untuk mengamankan data, ya kita backup dulu. Nah misalkan sistemnya udah berat nih, mau dinolkan lagi, ya kita backup dulu, terus baru kita hapus gitu ya. Terus misalkan dari backup terus ataupun mau pindah-pindah sistem, ya ini bisa kita restore lagi dari backupan tadi, kita masukkan ke restore database ini, maka data akan kembali normal seperti itu ya. Terus yang terakhir ya, yang terakhir ada cleaning database, jadi membersihkan semua, akan bersih semuanya seperti di video yang awal tadi sudah saya sudah saya terangkan sedikit ya di awal ya. Oke, sekarang kita contohkan yang kode otoritas ini, kelewatan kita ternyata malah ada di akhir, nggak masalah ya. Jadi kalau kode otoritas kita lihat dulu ke dashboard aja, apakah ada yang jatuh tempo. Oh ternyata tidak ada. Oke, kita akan coba contohkan jatuh tempo dulu ya, penjualan ya, khusus penjualan itu memang. Nah di penjualan sini misalkan kita buat retur, kita buat ke toko Barokah aja. Nah pembeliannya itu misalkan di tanggal 21, jatuh temponya 1 hari ini, untuk contoh aja ya, untuk contoh biar bisa menggunakan tombol ataupun kode otoritas tadi. Ini cuma contoh, kita beli baku 1. Oke, di sini kan hutang kan ya, jelas kalau itu hutang, jatuh temponya 1, tapi harinya adalah kemarin, atau kalau nggak kemarin kita buat tanggal 20 lah ya, berarti kan sudah terlambat ini. Oke, kita simpan langsung. Nah tulisannya terlambat kan, tapi acuannya bukan di sini ya, tapi acuannya itu nanti akan keluar di sini. Nah peringatan piutang jatuh tempo, 1 piutang terlambat menunggu pembayaran. Oke, nah di sini karena terlambat dia akan ada notif jatuh temponya ya. Nah seperti ini. Nah kalau dia belum bayar, toko Barokah ini belum membayar hutangnya karena sudah jatuh tempo, terus mau pesan lagi ataupun mau order barang lagi ke kita, tekan ini terus toko Barokah, nah otomatis dilarang ataupun
tidak bisa melakukan pelanggan, tidak bisa transaksi. Pelanggan ini memiliki satu tagihan yang menunggak lewat jatuh tempo. From penjualan dimatikan. Jadi di bawah ini dimatikan semua, nggak bisa kita isi. Nah, bisa kita isi kalau bos memberikan izin otorisasi. Jadi pin yang ada di mana tadi, di setting ini. Nah, kalau dilihat, nah pin 123 ini bisa diganti sesuai ya, disesuaikan berapapun nilainya. Nanti kalau bosnya lupa ataupun atasan lupa, tinggal dirubah aja atau dilihat ke setting gitu ya. Nah, kalau kita kembali ke kasir ya, misalkan lewat kasir di sini kita refresh dulu ya. Nah, ada juga peringatan jatuh piutang, jatuh tempo. Nanti juga ada kalau dari toko ke supplier, ada di kasir ini, tapi cuma sebuah peringatan seperti ini. Jadi aksinya nggak ada, tapi cuma peringatan. Siapa tahu atasan kita ataupun bos kita lupa, maka saya kasih peringatan juga. Nah, ini juga tadi ya, sama ya, toko barokah. Nah, ketika mau melakukan penjualan ataupun toko barokah tadi mau mesen barang lagi, ya udah, dia dilarang. Karena apa? Masih memiliki tagihan gitu. Kalau dari tagihan ini masih belum bisa dibayar, terus karena mungkin toko barokah ini memang membutuhkan barang itu, bos kita izinnya ke bos, apakah bos mengizinkan? Kalau bos mengizinkan, ya kita tanya kode otoritasnya berapa itu. Kalau nggak mengizinkan, ya wis nggak boleh ada transaksi sama sekali di sini. Maka jika bos mengizinkan, di sini kita tulis, misalkan bos sudah ngasih tahu kita nih ya, passwordnya 123 123 4 tadi kalau nggak salah. Nah, maka di sini akan hidup gitu ya. Maksudnya hidup itu bisa melakukan pembelian lagi. Nah, misalkan salah kodenya, ya wis mati lagi gitu ya. Nah, di sini baru bisa melakukan pembelian lagi, toko yang memiliki tunggakan ini. Nah, itu contoh dari otoritas saat pelanggan sudah jatuh tempo. Nah, seperti itu. Oke, ini admin kasir. Setting sudah, semua sudah. Jadi ada banyak sekali ya di sini menunya yang di master. Oke. Dari sini semoga video ini bisa membantu melancarkan usaha dan penerapan sistem gudang. Untuk teman-teman yang nonton video ini bisa juga request ya. Misalkan membutuhkan sistem gudang ini, bisa japri kita di kolom komentar atau di sosial media yang sudah saya cantumkan di bio YouTube saya ini. Oke, jangan lupa dibantu share jika bermanfaat, like, terus subscribe gitu ya. Oke, sekian dari saya, semoga video ini membantu. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.